everyone, my name is Rara and I live in Balikpapan. Today I'm gonna explain you about a book. The title is Manage Your Time, Manage Your Life by Brian Tracy. So in this book, he explained about how to do you efficiently manage your time for a long-term benefit for your future. This book actually aimed for employees, CEO, the adults that willing to learn how to manage their time, but it's also approachable for someone like students or college students. Now I'm gonna explain you about what time is money means according to Halo semua, hari ini saya akan membagikan beberapa tips sederhana untuk kita mengetahui kita adalah anak pilihan Tuhan atau tidak. Karena kita tahu bahwa semua profesi bisa melayani Tuhan. Dan masih banyak orang-orang di luar sana yang bertanya dalam dirinya bahwa apakah aku ini adalah anak pilihan Tuhan? Masih banyak yang bertanya seperti itu. Tips yang pertama yang saya akan bagikan adalah kita harus melihat ke atas. Artinya, kita harus memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita melihat kepada lingkungan sekitar, karena lingkungan kita harus belajar mengkoreksi hidup kita, mengkoreksi diri kita. Kita harus belajar menjadi pemuda remaja yang takut akan Tuhan, berdoa rajin, membaca firman, melakukan perintah Tuhan, tidak melawan orang tua dan sebagainya, supaya kita diberi hikmat dan pengetahuan sama Tuhan dan kita menjadi pemuda remaja. Nama saya Aji, saya berusia 16 tahun dan saya berasal dari kota yang bernama Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Di masa seperti ini, di masa pandemi corona ini masih berlangsung, kita sangat memerlukan yang namanya nutrisi dan vitamin. Vitamin bisa kita dapatkan dari madu contohnya. Madu menjaga tubuh kita untuk tetap sehat dan menjaga daya tahan tubuh kita untuk tetap kuat agar kita bisa terhindar dari virus corona. Madu bisa didapatkan dari lebah kelulut. Lebah apa itu kelulut? Kelulut merupakan lebah madu yang tidak lagi bersama aku, Vera dari Tahana. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang satu hal yang lagi happening banget nih di media sosial, terutama untuk kalian para generasi milenial. Yap, aku mau bahas tentang insecure. Ngomong-ngomong soal insecure nih, apa sih makna dari kata insecure sendiri? Menurut psikologi, makna dari kata insecure adalah upaya dari adanya emosi apabila menilai diri kita inferior daripada orang lain berdasarkan aspek tertentu dalam kehidupan kita, dan adanya hal-hal sebagai penilai yang menimbulkan perasaan negatif. Mulai. Contohnya online shop, food and beverage, vlogger, blogger, penulis. Kalau kalian mempunyai hobi ataupun bakat menulis, kalian juga bisa menjadi reseller, dan banyak lagi bisnis yang bisa kalian lakukan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas satu bisnis kombinasi antara food and beverage, online shop, dan reseller. Mengingat konsumen ataupun masyarakat di luar sana menjadi lebih konsumtif karena stay at home dan mereka menjadi lebih sering membuka sosial media dan berbelanja secara online, bisnis ini sangat cocok untuk kalian jalani, terutama untuk anak muda, mengingat kreativitas anak muda yang sangat tinggi dan kekepoan anak muda dalam hal baru. Bisnis ini sangat bisa dijalani untuk kalian. Bagi kalian yang suka memasak ataupun membuat kue, kalian bisa membuat suatu produk dan menjualnya. Nah, jika ada yang bertanya, kan di luar sana udah banyak bisnis seperti ini atau produk seperti ini. Kalian jangan khawatir, karena ada cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian harus kreatif mungkin membuat promosi, misalnya dalam hal foto ataupun nama yang unik supaya produk itu menarik. Jadi meskipun banyak di luar sana orang yang menjual produk yang sama dengan kita, orang-orang akan memilih untuk membeli produk kita karena produk kita menarik. Yang kedua ialah kualitas harus terjaga. Kualitas harus tinggi dan bagus. Yang ketiga ialah kalian harus memperhatikan packaging dan servis kalian, sehingga membuat konsumen kalian puas sama produk kalian. Nah, untuk membuat bisnis ini, kalian gak perlu modal besar. Cukup pergunakan apa yang ada di rumah kalian dan buat produk sekreatif mungkin. Untuk bagian pemasaran, kalian bisa memasarkan melewati sosial media seperti Instagram,
Facebook, Twitter, dan lain-lainnya, atau lewat teman ke Kia teman. Gabriela, saya suka dipanggil Gaby. Bulan September ini saya genap usia saya 21 tahun. Saya tinggal di Kota Malang, Jawa Timur. Saya sedang mengikuti orang tua saya yang sedang studi lanjut di kota ini. Dan saya sedang mempersiapkan bisnis kuliner yang akan saya jalankan setelah orang tua saya menyelesaikan studinya di kota ini. Saya sedang mengikuti pelatihan, profesi, dan juga belajar tentang kehidupan yang nantinya akan saya kembangkan dan masa depan saya. Hobi saya suka memasak, saya suka kucing, saya suka anjing, saya suka jalan-jalan, saya suka fashion. Hai guys, perkenalkan aku Grace, umur 14 tahun dari Surabaya. Saat ini aku kelas 8 SMP. Sesuai dengan anjuran pemerintah, saat ini aku dan teman-teman bersekolah di rumah. Proses belajar di rumah dipandu oleh guru kelas melalui aplikasi tertentu. Sebagai umat Tuhan, aku percaya bahwa dengan adanya pandemi virus corona ini, ada turut campur tangan Tuhan di dalamnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam situasi pandemi corona yang melanda seluruh dunia ini, kita dipaksa untuk tunduk dan percaya akan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Manusia tidak lagi dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, karena Tuhan dapat berperkara lewat banyak hal. Kami akan memberikan materi, gak banyak-banyak kok, cuma 3. Iya, sungguh 3 aja, supaya kalian bisa melakukan. Karena kalau banyak-banyak, nanti udah banyak tugas, banyak tips, malah gak bisa melakukannya. Nah, yang pertama adalah kalian berdoa terlebih dahulu. Duh, kenapa berdoa? Ya iyalah, kita kan diciptakan Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Kalau misalnya kita nggak berdoa, dari mana kita akan mendapatkan? Hai teman-teman, nama aku Eliana Jessica, akrab dipanggil Eli atau Eliana. Umurku 11 tahun, aku bersekolah di SD YPPI 4, kelas 5. Hobiku membaca dan menulis. Aku suka menulis karena aku suka membaca juga. Aku sekarang menulisnya di Wattpad. Aku aktif menulis di Wattpad dan aku sudah mempublish 3 cerita yang 3-tiganya belum ending. Jadi baru masuk tahap. Hai, nama saya Solomit Aron. Saya jurusan Teknik Industri dengan NRP 160319101. Masih dengan kebijakan Kampus Merdeka. Jadi, dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka ini membuka peluang lebih luas untuk mahasiswa supaya bisa bersentuhan langsung dengan realita. Seperti dengan adanya program desa, magang, ataupun program lapangan lainnya. Bisa kita bandingkan dengan di kelas. Kalau misalnya di kelas, mahasiswa itu akan duduk dan mendengarkan teori. Dan kemungkinan lebih besar, itu kalau kita cuman duduk aja, kita cuma duduk di situ dan gak dengerin apa-apa, mungkin ngomong sama temen atau malah mainan HP, itu kemungkinan yang lebih besar daripada kita belajar kalau kita cuma di kelas. Nah, kalau misalkan ada program ini, kita ada di lapangan, kita pasti langsung